Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, seperti biasanya kita akan membahas tentang seputar Minangkabau. Seputar Minangkabau yaitu tentang orang-orang, kebudayaan, tokoh, dan lain-lainnya. Kali ini saya akan berbicara soal tokoh Minangkabau yang bergerak di bidang agama. Dia adalah sosok seorang imam besar yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Dia adalah tiang tengah dari mazhab Syafi'i. Dia adalah guru besar daripada pejuang-pejuang ulama yang ada di Indonesia. Siapakah dia? Ya, dia adalah Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Bagaimana biodatanya? Ingin tahu? Sebelumnya jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Jangan lupa juga di share kalau ini bermanfaat buat kita semua. Ini dia biodata lengkap dari Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Perjalanannya dari Koto Gadang, Bukit Tinggi menuju Makkah, dan siapa yang membawanya dan siapa yang menjadi muridnya. Ya, muridnya yang terkenal adalah dua murid yang sekarang membuat dua buah organisasi terbesar di Indonesia, yaitu adalah Muhammadiyah dan Nadlatul Ulama. Ini dia kisah tentang Syekh Al-Minangkabawi. Syekh Khatib Al-Minangkabawi, nama lengkapnya adalah Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi Asy-Syafi'i, adalah turunan dari seorang hakim golongan padri yang benar-benar anti penjajahan Belanda. Ia dilahirkan di Koto Gadang, Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada hari Senin 6 Zulhijjah tahun 1276 Hijriah oleh ibu bernama Limba Urai. Limba Urai adalah saudara dari Muhammad Saleh Datuk Bagindo Lareh, kepala negeri Ampe Angke yang berasal dari Koto Tuo Balai Gurah, Kecamatan Ampe Angke, Canduang. Ahmad Khatib Al-Minangkabawi merupakan ulama Nusantara satu-satunya menduduki jabatan sebagai imam, khatib sekaligus guru besar di Masjid Haram serta menjadi mufti mazhab Syafi'i di Mekah. Ayahnya adalah Abdul Latif Khatib Negari, saudara dari Datuk Rangkayo Mangkuto Lareh, kepala Negari Koto Gadang, Kecamatan Empat Koto, di seberang Ngarai Bukit Tinggi. Baik dari pihak ibu ataupun pihak ayahnya, Ahmad Khatib adalah anak terpandang dari kalangan keluarga yang mempunyai latar belakang agama dan adat yang kuat. Anak dan kemenakan dari dua orang tuanku Lareh dari Ampe Koto dan Ampe Angke. Ditenggarai bahwa ayah dan ibu Ahmad Khatib dipertemukan dalam pernikahan berbeda negari ini karena sama-sama memiliki kedudukan yang tinggi dalam adat. Dari sebuah keluarga tuanku Lareh dan latar belakang pejuang padri dari keluarga Pakis Sagir dan tuanku Nantuo, ia meninggalkan kampung halamannya pergi ke Makkah pada tahun 1871, dibawa oleh ayahnya, sampai dia menamatkan pendidikan dan menikah pada 1879 dengan seorang putri Makkah, Siti Khadijah, anak dari Syekh Saleh Al-Kurdi. Maka Syekh Ahmad Khatib mulai mengajar di kediamannya di Makkah, tidak pernah kembali ke daerah asalnya. Syekh Ahmad Khatib mencapai derajat agama sebagai imam dari mazhab Syafi'i di Masjidil Haram di Mekah. Semasa hidupnya beberapa karyanya tertulis dalam bahasa Arab dan Melayu. Salah satunya adalah Al-Jauhar, Al-Nakiyah, Fi Al-Amali, Al-Jaibiyah. Kitab tentang ilmu miqat ini diselesaikan pada hari Senin 28 Zulhijjah tahun 1303 Hijriah. Karya lainnya adalah Hasyiatun Nafaat ala Syar Al-Warakat. Syekh Ahmad Khatib menyelesaikan penulisan kitab ini pada hari Kamis 20 Ramadan 1306 Hijriah. Isinya tentang usul fikih. Karyanya yang membahas ilmu matematika dan aljabar adalah Raudatul Husab fi Amali Ilmil Hisab yang selesai dirilis pada hari 19 Zulkaidah pada tahun 1307. Syekh Ahmad Khatib adalah tiang tengah dari mazhab Syafi'i, Sabitah dan Syairah, galaksi dan lain-lainnya. Syekh Ahmad Khatib juga pakar dalam geometri dan trigonometri yang berfungsi untuk memprediksi dan menentukan arah kiblat, serta berfungsi untuk mengetahui rotasi bumi dan membuat kompas yang berguna saat berlayar. Kajian dalam bidang geometri ini tertuang dalam karyanya yang bertajuk Raudat Al-Husab dan Alam Al-Husab. Keunggulan dari Syekh Ahmad Khatib dalam ialah
salah seorang dari muridnya, yakni Haji Abdullah Ahmad, yang kemudian menjadi salah seorang Zuama Jembatan Besi Padang Panjang, dan kemudian mendirikan pula Persatuan Guru Agama Islam PGAI di Jati, Padang. Telah mengembangkan ajaran gurunya melalui pendidikan dan pencerahan tradisi ilmu, dan mendorong pula para muridnya untuk mempergunakan akal yang sesungguhnya adalah kurnia Allah yang harus dimaksimalkan. Pemahaman dan pendalaman dari Syekh Khatib Al-Minangkabawi ini kemudian dilanjutkan oleh gerakan pembaruan di Minangkabau melalui tablik, diskusi, dan muzakarah ulama dan zuama. Penerbitan brosur dan surat kabar pergerakan, pendirian sekolah-sekolah seperti madrasah-madrasah Sumatera Tawalib dan Diniyah Putri sampai ke negari-negari di Minangkabau, sehingga menjadi pelopor pergerakan merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Di antara lain, nama-nama murid Syekh Khatib Al-Minangkabawi ini adalah yang paling ternama: 1. Karim Amrullah, atau juga disebut dengan Haji Abdul Karim Amrullah, atau bisa disebut dengan Haji Rasul. Yang kedua, Muhammad Jamil Jambe. Yang ketiga, Sulaiman Ar-Rasuli. Yang keempat, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau adalah seorang pendiri Nadlatul Ulama. Yang kelima, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau pendiri Muhammadiyah. Yang keenam, Yahya, yang disebut juga dengan Tuanku Simabur. Yang ketujuh adalah Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Oke, Bro. Itu dia tentang seseorang yang menjadi guru besar di Makkah, dan dia juga seorang imam besar. Dia adalah tiang tengah dari mazhab Syafi'i. Kitab-kitabnya banyak dipakai untuk acuan pelajar-pelajar yang ada di Indonesia. Jadi selain dari ahli dalam teologi agama Islam, beliau ini juga seorang ahli dalam perbintangan, geometri, dan lain-lain. Ulama-ulama dulu itu bukan sekedar ulama yang mengerti soal agama, soal kitab, tapi juga mengerti soal lain-lain ilmu sains yang ada di dunia ini. Nah, apa yang manfaat yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Manfaatnya, kesimpulannya adalah kita harus mengejar dua-duanya. Kita harus pandai dalam bidang agama, kita juga harus pandai dalam bidang sains, karena kita tidak akan tertinggal oleh orang-orang Eropa. Itu dia sosok seorang yang sangat cerdas sekali, dan sampai akhir hayatnya beliau tidak pernah pulang kampung, tapi menciptakan ulama-ulama besar untuk menjadi pejuang dan memerdekakan Indonesia ini. Seperti biasanya, jayalah Minangkabau, jayalah Indonesia, selalu di Mulifa Channel.